Perancangan ruang terbuka tepian Sungai Siring Ulek Marabahan merupakan salah satu proyek penataan kota yang mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Barito Kuala periode tahun ini. Proyek ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala. Rancangan ini mendapat sentuhan pariwisata dari Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala sebagai upaya peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Barito Kuala. Wisata sejarah nantinya akan dipilih dan akan diterapkan dalam kawasan ini sebagai upaya untuk menjaga kelestarian kebudayaan Kabupaten Barito Kuala. Lokasi perancangan berada di Siring Ulek Marabahan, lebih tepatnya pada lahan eks rumah dinas dan kantor dinas Bupati Barito Kuala. Lokasi site berada di pusat kota, sehingga berdekatan dengan fasilitas penunjang berupa Pasar Baru Marabahan, Bank BRI Marabahan, dan kantor pos Kecamatan Marabahan, serta fasilitas umum yang dinilai cukup baik, seperti jalan beraspal, transportasi umum, dan penjual makanan. Lokasi site merupakan kawasan yang sering dikunjungi masyarakat sekitar maupun dari luar kota. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil survei kunjungan melalui pembagian kuesioner yang diisi sebanyak 106 responden. Beberapa dari responden mengatakan, kawasan tersebut menjadi pilihan bersantai yang menarik karena memiliki pemandangan Sungai Barito, akan tetapi masih memiliki kekurangan, terlebih pada fasilitas untuk pengunjung, seperti fasilitas tempat sampah, kursi, dan tempat bersantai, yang dinilai keberadaannya cukup kurang. Berdasarkan latar belakang dan suara publik yang telah diutarakan, dimerumuskan permasalahan perancangan, bagaimana rancangan ruang terbuka yang menginterpretasikan kisah sejarah Kabupaten Barito Kuala dan terintegrasi dengan sungai, sehingga dapat menghidupkan kembali aktivitas sungai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirumuskan konsep pendekatan historical waterfront dengan mengadaptasi cerita sejarah Kabupaten Barito Kuala yang dimasukkan ke dalam sebuah rancangan kawasan yang diharapkan bisa menjaga kebudayaan asli Barito Kuala, menghidupkan kembali aktivitas sungai dengan menyediakan fasilitas komersil di bantaran sungai, memanfaatkan material lokal sebagai material bangunan, pemanfaatan potensi iklim sebagai penunjang kawasan, seperti pemanfaatan terik matahari dengan sel surya dan penampungan air hujan sebagai distribusi air kawasan. Luas site direncanakan seluas 11.050 meter persegi atau sekitar 1,1 hektar, termasuk ke dalam area darat dan area tepi sungai Barito. Pembagian zonasi kawasan terbagi menjadi dua, yaitu zona Dayak Bakumpai Muda dan zona Dayak Bakumpai Tua. Pembagian zona ini dilatar belakangi oleh penuturan sejarawan Bakumpai, Bapak Nasrullah Bakumpai. Zona Dayak Bakumpai Muda berada di area ruang terbuka hijau, di mana area tersebut akan dirancang kafe, public space, galeri sejarah, dan skywalk. Sedangkan zona Dayak Bakumpai Tua akan dirancang menara pandang, warung apung, dan dermaga penyeberangan atau dermaga wisata susur sungai. Rancangan ruang terbuka hijau memiliki beberapa layer. Layer pertama skywalk yang diperuntukkan untuk pengunjung, sehingga bisa melintasi area ruang terbuka hijau dan melihat pemandangan melalui ketinggian. Layer kedua adalah spot tanaman gantung yang berfungsi sebagai peneduh. Layer ketiga adalah sun shading yang berfungsi sebagai peneduh untuk pengunjung. Dan layer terakhir adalah area paving. Area ini memiliki bentuk yang ditransformasikan dari motif Dayak. Pada ruangan terbuka hijau, terdapat skywalk yang menjadi fasilitas untuk pengunjung. Skywalk memiliki bentuk sudut tajam di setiap ujungnya. Bentuk ini merupakan implementasi dari bentuk perjuangan dan kerja keras Datu Bahandang Balau. Bentuk skywalk secara keseluruhan merupakan hasil dari penarikan garis lurus dari objek-objek terpilih yang ada di Marabahan. Di antaranya adalah Kampung Kerupuk, Lapangan 5 Desember, Tugu Palagan, Rumah Bulat atau Rumah Joglo, dan Jembatan Rumpiang. Selain itu, dalam hal pemanfaatan teknologi,
di setiap sudut skywalk terdapat teknologi augmented reality yang menjelaskan tentang objek terpilih yang dihasilkan dari penarikan garis lurus tersebut, sehingga pengunjung dapat mengetahui bangunan-bangunan apa saja atau objek-objek apa saja yang ada di Marabahan yang menjadi bukti pembangunan di kota Marabahan. Sun shading yang berada di area ruang terbuka hijau ditanami tanaman dan beberapa vertical garden agar memiliki nuansa rindang dan nyaman. Tanaman yang dipakai pada sun shading berupa sirih blaster dan tanaman rambat Thunbergia. Sedangkan pada vertical garden diterapkan vegetasi pakis pedang, lili Paris, anggrek, kuping gajah, dan tanduk rusa. Pemilihan vegetasi di sini merupakan salah satu implementasi melalui gambaran keadaan kota Marabahan pada saat ditemukan pertama kali oleh Datu Bahandang Balau. Diceritakan pada zaman dahulu saat ditemukan pertama kali, keadaan kota Marabahan, tepatnya di Siring Ulek Marabahan, masih berupa hutan yang lebat dengan semak belukar. Di area ruang terbuka hijau juga terdapat bangunan komersil, yaitu berupa kafe. Fasad bangunan memiliki filosofis, akar bentuk kecemasan pemuda Dayak Bakumpai saat ini yang saat ini tengah menghadapi modernisasi yang digambarkan dengan bentuk sudut dengan visual yang kuat. Sedangkan tanaman yang berada pada fasad menggambarkan bahwa modernisasi dapat ditangani dengan kebudayaan, yang dapat juga diartikan modernisasi akibat globalisasi saat ini dapat berjalan beriringan dengan budaya lokal kita. Sun shading yang berada di ruang terbuka hijau memiliki bentuk yang ditransformasikan dari bentuk tameng. Tameng sendiri merupakan alat perlindungan diri yang digunakan oleh masyarakat Dayak Bakumpai zaman dahulu untuk berperang. Tameng digunakan para pejuang zaman dulu untuk berlindung dan mempertahankan diri dari serangan. Pada rancangan ini, bentuk perlindungan diambil untuk melindungi diri terhadap sengatan matahari langsung, sehingga pengunjung yang berada di naungan sun shading ini dapat merasakan aman dan nyaman. Menjadi sebuah bangunan pendukung kawasan, Menara Pandang memiliki bentuk yang terinspirasi dari obor. Obor sendiri zaman dahulu digunakan masyarakat untuk memberikan penerangan pada saat berperang, sehingga selalu merasakan was-was untuk diri sendiri. Prinsip filosofis yang diterapkan pada Menara Pandang adalah sifat mengawasi dan melindungi diri yang dimiliki oleh obor, dan juga sifat yang dimiliki oleh Datu Bahandang Balau ketika memimpin kampung air Manitis. Pada perancangan ini, rumah dinas bupati akan dijadikan galeri sejarah dengan menerapkan konsep konservasi adaptif reuse yang memanfaatkan eks rumah dinas bupati sebagai galeri sejarah. Galeri sejarah ini bertujuan menjadi wadah edukasi sejarah untuk pengunjung yang datang. Pada bagian galeri sejarah terdapat interior yang akan menampilkan sejarah Kabupaten Barito Kuala melalui bentuk visual 2 dimensi. Konten yang akan diadaptasi ke dalam visual 2 dimensi adalah sejarah Kabupaten Barito Kuala dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala. Kawasan berada di tepi Sungai Barito dengan rencana dermaga penyeberangan dan dermaga wisata susur sungai, Menara Pandang, warung apung, galeri sejarah, kafe, public space, dan skywalk. Pada perancangan ini, terdapat 3 fokus bangunan yang didetailkan, yaitu kafe, warung apung, dan Menara Pandang. Bangunan pertama merupakan bangunan komersil. Bangunan komersil ini berada di ruang terbuka hijau dan termasuk ke dalam zona Dayak Bakumpai Muda. Memiliki luas permukaan sekitar 160 meter persegi. Bangunan ini difungsikan sebagai kafe dan dapat dimanfaatkan untuk pengunjung datang dan bersantai di situ.
Bagian fasad depan bangunan menggunakan material kaca dan pengertian filosofis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terdapat signage berupa kayu yang berada di sisi kanan atas bangunan sebagai penanda bangunan. Pada bagian tampak bangunan, tampak kanan dan kiri masih didominasi material yang sama, yaitu kaca. Struktur yang digunakan pada bangunan kafe adalah pondasi batu kali tipe menerus. Kafe ini menggunakan berbagai macam perabot, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Terdapat kursi tinggi yang dilengkapi dengan meja yang mampu menampung maksimal 4 orang pengunjung. Untuk memisahkan bagian menjadi lebih privasi, pada interior kafe ini menggunakan sekat non-permanen yang terbuat dari besi dan box-box kayu, dan diberikan kesan rindang dengan ditambahkan tanaman. Pada area ini memiliki kesan yang lebih berbeda dengan sebelumnya, terutama pada penggunaan perabot yaitu berupa sofa. Bangunan kedua adalah warung apung, salah satu pendukung aktivitas sungai dan berdasarkan keadaan existing. Lokasinya berada di bantaran Sungai Barito, dengan total luas bangunan 72 meter persegi dan menggunakan material kayu. Sebagian besar material yang digunakan pada warung apung menggunakan material kayu dan beratapkan sirap. Material ini dipilih karena banyak dijumpai di sekitar kawasan. Selain itu, terdapat panel surya yang diletakkan di atap untuk menyerap sinar matahari dan diubah menjadi tenaga listrik yang dapat dimanfaatkan untuk penerangan pada kawasan. Struktur yang digunakan untuk membuat bangunan ini mengapung adalah bambu. Material ini dipilih karena awet dan mudah didapatkan. Untuk di sekitar Kabupaten Barito Kuala, bambu banyak dijumpai di daerah Kecamatan Barambai. Untuk jarak penyampaiannya sekitar 17 km dari Siring Ulek Marbahan. Pada bagian plafon bangunan ditambahkan kain sasirangan bermotif purun. Motif ini dipilih karena motif purun merupakan motif khas Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, purun juga ditransformasikan ke dalam sekat yang berada di belakang bangunan dan di depan bangunan pada bagian atas. Bangunan ketiga adalah Menara Pandang. Menara Pandang terdiri dari 4 lantai dengan luas total kira-kira 85 meter persegi. Material yang digunakan pada Menara Pandang adalah kayu yang dikombinasikan dengan besi. Pada bagian fasad menggunakan kisi-kisi kayu sehingga mampu meminimalisir paparan sinar matahari dan menjaga sirkulasi udara mengalir dengan lancar, sehingga dapat meminimalisir penggunaan cahaya dan juga meminimalisir penggunaan pendingin mesin. Pada lantai 4 Menara Pandang digunakan sebagai penampung air bersih yang berasal dari air hujan. Pasokan air bersih ini akan didistribusikan ke kawasan sehingga mampu menjadi cadangan air bersih selain dari PDAM. Selain itu, pada beberapa titik kawasan diletakkan alat filtrasi sehingga pengunjung dapat memanfaatkan air hujan menjadi air bersih siap minum. Berikut ini beberapa gambaran perspektif ruang terbuka hijau. Dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai, jogging, bahkan belajar. Dengan adanya rancangan ini, diharapkan mampu menjadi ruang publik kota, sekaligus kawasan wisata edukasi sejarah Kabupaten Barito Kuala yang melestarikan kebudayaan lokal, serta menjaga aktivitas sungainya sebagai salah satu warisan leluhur.